Kalau di Madagaskar, saya pernah baca juga Prof, bahawa orang Melayu sebenarnya yang pertama sekali settle down di Madagaskar tu. Yes. Betul, Kemudian baru datang orang tribe dari Afrika. Betul. Kita yang membawa kepakaran teknologi menternak. Dekat bahagian Afrika sana ada kepulauan Madagaskar. Kan? Itu banyak orang Islam di sana tu. Dan sebahagian orang Melayu. Jadi bahasa kita bahasa Melayu lah. Bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Dah beratus tahun dah bahasa ini menjadi bahasa komunikasi di rantau alam Melayu. Pada hemat saya, soal pangkal atau pokoknya ialah konsep Melayu. Itu bukan sekadar dapat dikaitkan dengan etnik. Benarlah, Melayu itu ada kaitan dengan etnik. Ya. Tetapi di peringkat lebih tinggi, Melayu itu sebenarnya bukan konsep etnik semata-mata. Konsep ketamadunan. An interesting fact about the country of South Africa is that they have one of the largest populations of people with Indonesian origin in the world. Who are these people? Well, in South Africa we call them Cape Malay. Now, some of you may be wondering, why do we call them Cape Malay if they are Indonesian in origin? The way humans first showed up in Madagascar is crazy. The first peoples came from Indonesia, and only about 1500 to 2000 years ago. Halo guys, selamat datang di Informasi. Kali ini saya akan membahas tentang asal-usul bangsa dan penyebaran orang Melayu. Di Malaysia, tokoh politik maupun ulama kerap menyebut bahwa orang Melayu adalah bangsa besar yang tersebar jauh, bahkan hingga Madagaskar dan Suriname. Bahasa Melayu yang kini dikenal dalam bentuk standar Malaysia dan Indonesia dianggap sebagai bukti kejayaan tamadun Melayu. Sebuah konsep yang sangat populer di sana. Namun, jika kita mencari penjelasan dari akademisi internasional atau literatur sejarah dunia, penjelasan yang muncul berbeda. Madagaskar, misalnya, dijelaskan sebagai tempat yang didiami penduduk keturunan Austronesia dari wilayah Nusantara, khususnya dari Kalimantan dan Sulawesi. Suriname pun disebut memiliki komunitas besar keturunan Jawa, bukan Melayu. Artinya, istilah Melayu di luar Malaysia tidak dipakai untuk menjelaskan asal-usul migrasi tersebut. Orang Malaysia sering berargumen bahwa klaim Indonesia atas warisan sejarah kuno tidak sah, dengan alasan bahwa Indonesia dulu belum wujud. Mereka menyebut bahwa yang ada hanyalah tamadun Melayu, sebuah peradaban yang dianggap menaungi wilayah Nusantara. Logika ini sekilas meyakinkan, tetapi sebenarnya rapuh. Sebab, Malaysia sendiri baru berdiri tahun 1963. Jadi, kalau Indonesia dianggap tidak relevan dalam sejarah karena baru lahir tahun 1945, maka klaim Malaysia atas tamadun Melayu juga bisa dipersoalkan. Yang benar, di masa lalu hanya ada kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit, yang pusatnya justru berada di Sumatera dan Jawa wilayah yang kini masuk ke Indonesia. Mengapa Malaysia butuh narasi tamadun Melayu? Malaysia adalah negara multietnis. Ada Melayu, Cina, India, hingga komunitas pribumi dari Sabah dan Sarawak. Narasi tamadun Melayu digunakan sebagai dasar ideologis bahwa tanah ini milik Melayu dan kelompok lain hanyalah pendatang. Dengan menekankan bahwa Melayu tersebar luas, Malaysia membangun rasa percaya diri sebagai pusat budaya regional. Bahasa Melayu yang dipakai lebih dari 300 juta orang di dunia dijadikan bukti kejayaan ini. Meski bertetangga, Malaysia berusaha memosisikan diri bukan sebagai saudara yang setara, melainkan sebagai pusat Melayu. Dengan begitu, warisan sejarah di Indonesia bisa diintegrasikan ke dalam narasi tamadun Melayu. Di dunia akademik internasional, istilah yang dipakai bukan tamadun Melayu, melainkan Austronesia atau Malayo-Polynesian. Istilah ini lebih luas, mencakup bangsa-bangsa dari Taiwan, Filipina, Indonesia, Malaysia, hingga Pasifik dan Madagaskar. Migrasi besar-besaran yang terjadi ribuan tahun lalu berpusat di wilayah Nusantara, terutama Kalimantan dan Sulawesi. Dengan kata lain, dalam kerangka akademik global, Indonesia lebih banyak disebut sebagai asal-usul peradaban Austronesia, bukan Malaysia. An interesting fact about the country of South Africa is that they have one of the largest populations of people with Indonesian origin in the world. Who are these people? Well, in South Africa we call them Cape Malay. Now, some of you may be wondering, why do we call them Cape Malay if they are Indonesian in origin? This is because the language that was spoken at the time in South Africa by the people brought over as slaves by the Dutch was Malay. Malay was the lingua franca at the time in what would be considered modern-day Indonesia,
as there were major empires that governed in Malay, such as the Srivijaya Empire. An interesting fact about the Cape Malays is that they have a very diverse and very different culture to other South Africans, being that they are Muslims as well. And South Africa is a country that is 90+% non-Muslim. In fact, there is a well-known saint who is buried in the city of Cape Town called Sheikh Yusuf al-Makassari, and the area that he is buried in is now called Makassar. If you have any questions in regards to South African history or history in general, be sure to ask right here. The way humans first showed up in Madagascar is crazy. The first peoples came from Indonesia, and only about 1500 to 2000 years ago. And the only thing more surprising is what these seafarers must have found on the island, like this giant lemur the size of a gorilla, or this elephant bird which reminds you too much of a dinosaur. This story just constantly boggles my mind. Just for some context, by the time people had gotten to Madagascar, Rome had probably conquered all of the Mediterranean and may have fallen by then, and people had been in Australia for more than 60,000 years. Which is all the more surprising given our original spawn point as humans is in Africa. Now the archaeology and genetics might flesh out this story a bit, but still. Bintang kan bersinar menyerba hidupku, bahagia kan datang. Lana tahu lagu itu? Lana hafal lagu itu waktu sudah di Indonesia atau waktu di Madagaskar? Ya, waktu saya pertama datang di sini mungkin ya. Iya. Tapi yang dulu itu yang paling terkenal di Madagaskar adalah Petaria Sonata dan semacamnya. Memang orang sekarang kayak ya misalnya teman-teman sih mulai tertarik akan sejarah di Madagaskar atau tentang Madagaskar itu sebagai negara, sebagai nation. Ya. Jadi udah mulai banyak sih yang saya pas yakin Bapak juga udah tanya banyak tahu juga tentang Madagaskar ya. Baobab. Ya. Sebenarnya bukan akarnya kecil tapi ada orang yang mikir kalau akarnya itu di atas karena waktu dia nggak ada daun-daunnya kan jadi kering di atas dan kelihatan kayak akarnya itu yang di atas yang memang namanya itu baobab. Itu terkenal banget kalau di Madagaskar, Pak. Jadi ikonik. Nah memang kalau kami pahami Madagaskar memang bagian dari kami persaudaraan apa itu? Iya. Apa namanya dalam bahasa lokal? Persaudaraan selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya. Apa? Virahalahina Madagsai. Saudara. Rahalahi. Persaudaraan. Virahalahiana. Bahagia kan datang.